Selamat pagi pecinta mobil kedap dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelimpahan rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita kedatangan satu unit Innova diesel dari kota Surabaya. Jadi Innova Reborn Diesel ini adalah yang tipe Venturer. Datang dari Surabaya dengan keluhan, kenapa kata sang owner suara hujan masih kerasa, suara ban masih kerasa, dan suara sekitaran kata sang owner masih kerasa ke dalam kabin. Setelah kita bongkar di bagian plafon, ini langsung ke plat bodinya. Di bagian lantai yang warnanya lebih gelap, cukup banyak itu adalah peredam aspal bawaan pabrik, tapi di bagian roda belakang ataupun tepong dan bagian lambung kosong. Begitu juga dengan tepong sebelah kanan belakang masih kosong. Kita punya racikannya dalam waktu hanya 1 hari, Innova Reborn Venturer ini bakalan jadi jauh lebih senyap, jauh lebih kedap. Sekaligus juga sang owner minta suara di dalam kabin dari Venturer ini semakin meningkat. Dalam artian beliau nggak mau speaker aslinya diganti, tapi beliau minta suaranya jadi semakin istimewa. Head unit juga beliau minta pakai aslinya. Jadi kita putuskan kita mau suntik dengan prosesor dan kita mau penambahan subwoofer kolong. Yang mau kita pasang atau install di Venturer ini, subwoofer kolong kita menggunakan Pioneer. Dan prosesornya kita menggunakan Masway tipe M6 Plus. Jadi Masway ini nanti bakalan ngedrive semua speaker yang ada di Venturer ini. Dalam artian kita mainnya full aktif. Karena ini powernya 6 channel, cukup banget untuk ngedrive semua kebutuhan speaker di Innova ini. Dalam artian tweeter 1 channel sendiri, mid bass 1 channel sendiri, dan persisi. Jadi maksudnya ada 6 channel. Sekarang kita hitung, tweeter 2, 1, 2, mid bass ada 4, 3, 4, 5, 6. Jadi benar-benar kita mainnya individual, dalam artian istilahnya ini adalah full aktif. Sehingga kalau kita bermain dengan full aktif, pertama efek yang kita dapatkan adalah suara benar-benar clean, bersih. Karena kita cutting frekuensinya dari prosesor ini sendiri-sendiri atau independen, tanpa crossover sama sekali. Ini kondisi di awal, di bagian pintu plat luar, ini plat dalam. Tutupan pintunya seperti ini. Ya wajar lah, masih banyak banget getarannya. Ini saya masukin karetnya, kita lihat. Kalau tutup pelan ya, getarannya masih banyak. Tuh, saya tutup pelan banget. 1, 2, 3. Wajar, bawaan pabrik seperti ini wajar banget. Plat bodinya masih kerasa suara ngalengnya. Dalam waktu hanya 1 hari, nanti kalian bakal lihat perubahannya benar-benar berubah total. Tapi bagian pintu dan bagian bodinya dijamin nggak bakalan jadi berat. Tapi benar-benar manyus banget. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi. Sekarang posisi jam setengah 10 malam ini, Venturer ini siap serah terima kunci dengan keadaan sudah benar-benar manyus dan audionya jadi istimewa.
Oke, pecinta mobil kedap, lapisan rubber batil sudah berhasil kita pasang. Dari bagian pintu belakang full rapat dengan lapisan rubber batil. Terus kita ke bagian dalam kabin, plafon full rapat. Nih ya suaranya, bukan sekedar selapis loh ini. Di sini sudah ada 2 lapis. Terus kita turun ke bagian firewall atau baliknya dashboard sampai lantai tengah. Di situ ada 5 lapis. Di bagian lantai tengah ke belakang ada 3 lapis. Ini udah full rapat sampai bagian paling belakang. Terus ke bagian tepong roda belakang. Kalau selapis suaranya nggak bakalan bisa begini. Di sini sudah ada 3 lapis. Lambung juga sudah full rapat. Terus ke bagian pintu, plat dalam dan plat luar sudah full rapat. Contohnya, suaranya sudah sama. Artinya lapisan peredam kita bukan sekedar sedikit-sedikit, tapi full block. Begitu juga dengan pintu depan sama. Terus kita ke bagian kolong ban depan. Di sini sudah ada 2 lapis rubber batil belum termasuk foam. Lapisan ketiga ada di bagian trim plastik penutupnya. Dan di bagian fender sini suara ngalengnya sudah hilang karena sudah kita isi juga dengan lapisan rubber batil. Dan ini berlaku untuk semua bidang yang kita kasih dengan lapisan rubber batil. Setelah kita roll dengan roller karet, kita finishing dengan 2 jenis roller tambahan, yaitu gerigi besar dan gerigi kecil atau roller pola. Jadi bentuknya seperti ini, sudah benar-benar berubah jadi bergurat. Efeknya yang kita dapatkan adalah, pertama, si peredam ini nempelnya maksimal karena semua konturnya diikutin. Maksudnya ya bagian melengkung, bagian sudut, nggak ada udara terjebak. Terus karena dia nempelnya secara maksimal, maka kinerja dari peredam ini juga benar-benar efektif. Jadi kita masang peredam itu dijamin nggak bakalan sia-sia. Habis ini kita finishing lapisan peredam foam. Sekalian kita pasang perangkat audionya. Oke, pecinta mobil kedap, lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang. Dari bagian pintu belakang full rapat dengan lapisan foam. Terus masih di area pintu belakang, bagian celah-celahnya pintu belakang sudah kita isi dengan lapisan foam. Kita ke bagian plafon, dari ujung ke ujung full rapat dengan lapisan peredam foam. Turun ke bawah, bagian baliknya dashboard sampai lantai paling belakang full rapat dengan lapisan foam, termasuk ke bagian tepong, lambung, tepong kanan, lambung kanan, baliknya blower full rapat dengan lapisan peredam foam. Terus kita ke bagian kolong ban depan. Terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi tapi di lapisan rubber batil, dan sebelah kirinya sudah kita finishing dengan cat hitam. Untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam akustik dari Blaupung seperti ini. Nanti simulasinya dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu, jadi di bagian door trim benar-benar senyap. Oke, habis ini kita seperti biasa cuci tangan sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih tangan kita. Terus mulai kita pasang lagi dengan pola dari plafon turun ke bawah sambil kita pasang perangkat audionya. Sekarang posisi jam 6 sore dan kalian bisa lihat ini semua sudah selesai. Saya jelasin dulu dari bagian sikring depan. Fuse pertama kita menggunakan 9L di bagian dalam kap mesin sini. Jadi dari aki masuk ke sikring 9L dulu. Setelah itu di bagian bawah jok kiri depan
Di sini juga ada sikring ANL double. Jadi dari depan skemanya tarik ke dalam. Setelah aki ada sikring, masuk ke sini, masuk ke sikring lagi, double baru dipecah. Satu ke prosesor, satu ke subwoofer kolongnya. Jadi benar-benar kelistrikan di mobil ini aman karena sikringnya berganda. Satu di depan, yang dua di bagian bawah jok depan kiri. Untuk posisinya, di sini ada fuse double dan subwoofer kolong dari Pioneer. Prosesor ditaruh di bawah bangku driver. Dan kalian bisa lihat, semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Plafonnya utuh banget. Kembalinya jok-jok presisi. Dek-deknya kembalinya presisi. Sebagai contoh, di bagian door trim benar-benar lurus banget. Sekarang tutupan pintunya, tadi pagi di tempat yang sama, di sini getarannya cukup banyak. Sekarang tutup pelan ya. Asik banget. Suaranya udah beda banget. Padet banget. Istimewa. Dan ini nggak berat loh, tuh. Tetap aja enteng. Pintu depan tutupannya asik banget. Nggak ada getaran sama sekali. Sampai ke bagian fender, padet banget. Habis ini kita coba cek indikator dulu. Setelah itu kita test drive, baru kita cek suaranya. Oke, sekarang kita coba starter perdana setelah kita bongkar-bongkar. Kita lihat indikatornya. Jadi yang merah ini adalah parking brake. Saya lepas dulu, handrem aman. Lampu otomatis, kita di mode auto, kita matikan dulu. Kita cek fog lamp aman, lampu utama aman, lampu jauh aman, sen kiri aman, sen kanan aman, hazard aman, klakson aman, power window all auto normal, AC langsung nyes dingin normal. AC belakang normal. Terus kita cek lagi lampu, sun visor aman. Jadi ini sekaligus menjawab karena waktu itu ada yang komennya bilang kalau mobil sudah dibongkar itu pasti nggak bakalan bisa balik dengan sempurna. Sini, gimana bisa bilang kalau sudah dibongkar baliknya nggak sempurna? Nih ya, contoh. Lurus banget. Ini bener-bener presisi banget. Nih, ketemunya nggak ada gap, nggak ada celah sama sekali. Plafon, ini sudah kita bongkar, kembalinya bener-bener lurus banget. Ambient light belakang, normal banget. Handle, nih, kembalinya tetap normal. Pilar-pilarnya tuh normal semuanya. Jadi waktu itu ada yang bilang di kolom komentar, kalau mobil setelah dibongkar itu nggak bisa kembali seperti pabrikan pasang. Lah ini buktinya. Saya nggak perlu promosi, nggak perlu ngomong banyak. Nih ya, sudutnya ketemu semuanya. Nggak ada istilah mangap ataupun benggang sama sekali. Jadi kita walaupun sudah dibongkar semua dek, kita kembalikan secara maksimal. Dalam artian semua kembalinya seperti mobil waktu pagi datang ke bengkel. Jadi nggak ada istilah mangap, istilah miring, istilah benggang, dijamin nggak ada. Semua kembali utuh dan presisi. Oke, habis ini kita langsung test drive. Setelah itu baru kita cek sound. Oke, ini kita lagi nyoba test drive. Kita masuk di medan perumahan. Suara mesin dieselnya itu loh, asik banget di sini. Berkurang drastis banget. Ini kita di mode Eco. Kita lari 50-an suara bannya.
nyaris nggak kedengeran sama sekali suara ban. Kita masuk di aspal kasar. Asik banget loh di aspal kasar. Bener-bener suara ban itu bisa dikatakan nggak ada. Ini saya asli nggak ngada-ngada. Ini saya lepas gasnya ya. Kita ngerasain suara ban. Kecepatan 50, derungan ban saat gas saya lepas. Itu suara bannya nyaris nggak kedengeran. Suara sekitaran, nih lagi rame, nggak kedengeran sama sekali. Dan suara mesin bener-bener berkurang drastis. Ini jadi kayak bawa mobil bensin rasanya. Suara diesel hampir nggak kedengeran. Nih, ada mobil di samping. Tipis banget suaranya. Tapi kalau klakson tetap dijamin pasti kedengeran. Oh ya, ini kita langsung balik ke bengkel. Terus kita tuning dulu. Nanti saya dengerin gimana hasil suaranya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Gimana hasil suara di Venturer ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Asik banget ya. Jadi tampilannya itu benar-benar standar banget. Dalam artian nggak ada ngerubah pilar, nggak ada ngerubah apapun. Cuman sekarang suaranya itu berubah drastis banget. Ini speaker pintu masih pakai aslinya. Kita cuman suntik prosesor dan subwoofer kolong ya. Suaranya itu sekarang bener-bener di sini nih. Jadi untuk sisi medium sama high-nya itu ngeblend di area sini. Dan bias subwoofernya atau suara low-nya itu di sekitaran sini. Bener-bener bassnya maju. Jadi sekarang ini kita nyetir dan semua penumpang di Venturer ini seakan-akan dashboardnya itu jadi kayak panggung. Jadi kita nyetir tapi kayak kita nonton konser musik. Bener-bener perubahannya dibanding audio standar itu luar biasa, jauh banget. Sekarang jadi bener-bener jos banget. Ini buat kita dengerin dalam jangka waktu yang lama, nggak bakalan bikin kuping capek. Dan kalau kita mau dengerin semua aliran musik, dijamin maknyus. Jadi total pengerjaannya tadi kita mulai jam 9:30-10-an, ini posisi jam 7:03. Mobil ini sudah jadi, sudah full dengan peredam, full dengan tuning audio, juga sudah dibersihkan, udah siap serah terima kunci, siap gas balik ke kota Surabaya. Dan untuk total biayanya peredam dan audionya seperti ini habisnya di angka Rp21.750.000. Mobil nggak perlu nginep, datang pagi, sekarang sudah siap balik ke Surabaya. Benar-benar dalam waktu 1 hari kita menyelesaikan tugas ini dan tidak ada kesalahan sama sekali. Semua kembalinya utuh, suara juga benar-benar berubah total. Oh iya, kita ada channel baru namanya Sarsen Bolang. Kalau kalian penasaran apa itu Sarsen Bolang, kalian bisa langsung kunjungi channel YouTube-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus kalau kalian kepengen lihat full video sinematik dari mobil Reborn Venturer ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang pasti di channel ini, Starsen Audio Work, jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar mobilnya jadi semakin
istimewa. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam mobil kedap. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke.